18 April 2020 ini kelompok 1 ini mengadakan lagi cara tentang bagaimana tanaman dengan hidroponik. Ini saya akan kenalkan terlebih dahulu. Saya Agung Suparja sebagai host, presenter itu Pak Maman Herman SPD, dan juga moderator Pak Hajaya Parlina Hajaya SPD. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan penuhnya kepada moderator. Maka saya ajak ke Pak Haji Yaya. Terima kasih Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di room kami. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkahnya kepada kita dan melindungi kita dari segala macam bahaya, dari godaan jin, setan, dan manusia. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, seperti sudah disampaikan oleh host, bahwa kita akan sama-sama diskusi, membicarakan tentang sesuatu yang bermanfaat untuk kita sehari-hari, yaitu hydroponic solution for gardening in Nyaroland, di mana hidroponik sudah tidak asing lagi bagi kita, bagi masyarakat Indonesia umumnya, adalah merupakan tren bagi masyarakat, tren bagi warga, apakah itu warga kota ataupun warga desa, di gang-gang, ataupun yang di lantai atas ataupun di apartemen yang tidak punya lahan. Maka hidroponik merupakan salah satu solusinya. Untuk itu, bagaimana kita bisa bercocok tanam teknik hidroponik? Tentu ada cara-cara yang khusus yang mesti kita ketahui. Sebelumnya, kita kenalkan dulu, barangkali perlu dikenalkan, Pak penyaji atau narasumber. Nama Maman Suherman, SPD MPD, mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Majalengka. Di mana beliau sendiri adalah praktisi dari hidroponik itu sendiri. Di pekarangan rumahnya itu banyak terdapat sayuran. Bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai penghobi dari hidroponik. Tentunya Pak Maman punya pengalaman-pengalaman khusus untuk bercocok tanam hidroponik ini. Itu saja perkenalan singkat dari narasumber, karena waktu. Mungkin kita segera persilahkan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan dan paparannya tentang hidroponik, sehingga bisa kita ambil manfaatnya. Dan kepada Bapak dan Ibu yang
paham nanti dipersilahkan untuk mengisi di sesi pertanyaan. Tapi sebelumnya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk meng-mute ya, mem-mute mic-nya, mikrofonnya, agar apa yang disampaikan oleh narasumber bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima dengan baik, sehingga tidak terganggu, terabal atau kredit audio. Dan mohon maaf, ada masih yang belum di-mute ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu, ada suara-suara yang bising. Mari kita dengarkan paparan tentang bercocok tanam hidroponik oleh Pak Maman Suherman, SPD, MPD. Waktu dan tempat disediakan untuk Pak Maman. Coba enggak Pak Maman? Terima kasih Pak Haji Yaya, juga Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmat dan inayahnya pada malam minggu ini kembali kita berkumpul dalam rangka kegiatan VCT 6 Batch Jabar. Dan pada kesempatan ini ya, kami dari grup 1 kelompok 12F, saya sebagai presenter akan mencoba menyampaikan sesuatu yang lebih ringan. Kalau kemarin pada pertemuan pertama kita membahas materi yang agak berat, yaitu tentang quiz creator. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang hidroponik. Saya mengambil judul Ya, pada kesempatan ini saya sengaja mengambil materi tentang hidroponik. Mudah-mudahan ini sebagai bekal di malam minggu ini. Dan walaupun ini malam minggu, bagi saya rasanya sama seperti malam-malam yang lain. Karena besoknya libur, terasa tiap hari itu malam minggu. Kecuali malam Jumat terasa beda. Baiklah Bapak Ibu, saya mengambil judul Hydroponics Solution for Planting in Narrow Land. Ya, judulnya bahasa Inggris, ini hanya untuk supaya menarik saja. Sebenarnya nanti penyampaiannya dengan bahasa Indonesia. Ya. Dan seperti yang Bapak Haji Yaya katakan tadi, saya mengambil materi ini bukan karena saya ahli hidroponik atau saya pakar hidroponik, apalagi ahli pertanian. Saya berbicara di sini sebagai pehobi dari hidroponik, dan kebetulan saya sudah 1 tahun ke belakang menggeluti hobi ini. Dan seperti Pak Haji Yaya katakan, di samping rumah saya, walaupun luasnya hanya 1,5 sampai 1,5 kali 12 meter, tapi alhamdulillah bisa ditanami dengan kurang lebih 800 tanaman. Dan tanaman yang saya tanam di sini ini semuanya sayuran. Kenapa sayuran? Ya. Karena keluarga kami suka sayuran, baik itu untuk dilalap atau dimasak, ditumis.
Ya, sayuran itu merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan bagi tubuh untuk menjaga kesehatan. Karena sayuran memiliki beberapa manfaat, di antaranya kaya vitamin, terutama vitamin A dan C. Kemudian mengandung mineral seperti zat kapur, zat besi, magnesium, fosfor. Selanjutnya di dalam sayuran juga terdapat klorofil atau zat hijau daun untuk merangsang pembentukan sel darah merah. Sayuran juga mengandung antioksidan yang menetralkan radikal bebas sebelum merusak sel tubuh. Kemudian kaya kandungan serat alami guna menjaga kesehatan dan melancarkan pencernaan. Dan masih banyak lagi manfaat dari sayuran ini. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan keberadaan sayuran ini. Pertama, walaupun kelihatan seberapa, ternyata perlu ya anggaran tertentu untuk pembelian sayur dalam per bulan. Kemudian juga kita kadang-kadang menyaksikan mengenai higienitas atau kebersihan dari sayuran yang kita konsumsi. Dan tentu saja apakah sayuran yang kita konsumsi ini aman bagi kesehatan? Karena kita tahu bahwa hampir semua sayuran itu selalu menggunakan pestisida ya untuk menjaga supaya tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Nah, bisakah kita mendapatkan sayuran yang murah, bersih dan sehat? Tentu saja bisa ya. Itu dengan cara menanamnya sendiri. Ada beberapa cara, beberapa pilihan, bisa organik atau anorganik. Kemudian anorganik ini juga terbagi menjadi konvensional dan hidroponik. Dan yang akan kita bahas di sini adalah teknik bertanam dengan menggunakan hidroponik. Ya. Kenapa hidroponik? Karena saya rasa hidroponik ini cocok untuk yang suka bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan yang luas ya. Bahkan dengan lahan yang sempit pun kita bisa memaksimalkan sayuran yang ingin kita tanam. Nah, apa itu hidroponik? Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro berarti air, ponos berarti daya. Hidroponik diartikan sebagai memberdayakan air. Definisi bebasnya adalah budidaya tanaman dengan memberdayakan air sebagai media penyedia hara bagi tanaman. Menurut literatur, bertanam secara hidroponik ini telah dimulai ribuan tahun yang lalu di Mesir, India, dan Cina. Kemudian pada tahun 1936, istilah hidroponik lahir. Istilah ini diberikan untuk hasil dari Dr. W.F. Gericke, seorang agronomis dari Universitas California, USA, berupa tanaman tomat setinggi 3 meter yang penuh buah dan ditanam dalam bak berisi mineral hasil uji cobanya. Sejak itu hidroponik digunakan untuk menyebut segala aktivitas bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat tumbuhnya. Dan teknologi hidroponik ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 80-an. Itu sejarahnya kenapa disebut hidroponik. Nah, kemudian kenapa kita harus berhidroponik dibandingkan yang lain? Ada berapa alasan. Yang pertama,
tidak memerlukan lahan atau tanah yang luas sehingga bisa menghemat lahan. Ya, kita lihat di sebelah kanan, ini adalah sebagian dari hidroponik saya. Dari satu instalasi ini saya bisa menanam sebanyak 360 tanaman, 360 pot. Ya, dengan luas yang sedemikian sempit. Hanya nempel di pinggir rumah. Kemudian yang kedua, tidak perlu mengolah tanah. Berarti kita bisa menghemat tenaga, juga menghemat pengeluaran. Selanjutnya, tidak perlu menyirami tanaman setiap hari, sehingga bisa menghemat air. Dalam hidroponik, ya, kita hanya mengecek keberadaan air di dalam modul setiap sekian hari sekali. Ya, jadi kita hanya mengecek air di dalam ember saja. Kemudian kita juga tidak perlu menyiangi rumput atau gulma, karena di hidroponik tidak ada rumputnya. Selanjutnya, kualitas tanaman lebih baik, karena ini kita kontrol setiap hari. Keuntungan yang lainnya adalah siklus hidup tanaman lebih pendek. Ini artinya kita bisa lebih cepat panen. Contoh, untuk sayuran sawi atau pakcoy itu mulai dari menyemai sampai panen itu kurang lebih 6 minggu. Ya, 6 minggu. Bahkan untuk kangkung lebih cepat lagi. Dalam waktu 3 minggu sejak menyemai itu bisa dipanen. Kemudian pemeliharaan mudah, terhindar dari penyakit yang berasal dari tanah, dan bisa bertanam sepanjang tahun. Ya, ini yang paling membedakan dengan konvensional. Kalau konvensional itu tergantung musim. Ya. Kalau di musim kemarau, apalagi lahannya tanda hujan, ini tidak mungkin laksanakan. Sementara dengan hidroponik, kapanpun kita bisa. Ya. Bahkan dengan pengaturan pola tanam tertentu, itu bisa tiap minggu panen, atau bahkan bisa tiap hari. Ini keuntungan dari bertanam secara hidroponik. Nah, walaupun tadi hidroponik itu mendayagunakan air, tetapi kita perlu media tanam lainnya untuk menyimpan benih. Media tanam yang digunakan, ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah rock wool. Ini bentuknya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu kurang familiar dengan rock wool ini. Kalau lihat sepintas, ini seperti busa atau bahkan juga seperti wafer, ini bentuknya. Rock wool ini merupakan media tanam anorganik yang berbentuk menyerupai busa, memiliki serabut-serabut halus dan bobotnya sangat ringan. Nah, busa ini terbentuk dari batuan yang dipanaskan dengan suhu sangat tinggi hingga meleleh, kemudian mencair dan terbentuklah serat-serat halus. Ini contoh penggunaannya. Di rock wool ini dipotong-potong berbentuk dadu ukuran 2,5 kali 2,5, kemudian dilubangi tengahnya, benih dimasukkan ke dalam rock wool ini, kemudian dibasahi dan disimpan untuk pembenihan. Media yang kedua, kita juga bisa menggunakan kokopit. Kokopit ini merupakan media tanam organik yang terbuat dari serbuk sabut kelapa. Karena sifatnya organik,
maka bisa dikatakan kokopit adalah media tanam yang ramah lingkungan. Kokopit merupakan media tanam yang memiliki daya serap air yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, hidrotron. Ini bentuknya seperti ini, bulat. Merupakan media tanam hidroponik yang terbuat dari bahan dasar lempung yang dipanaskan, berbentuk bulatan-bulatan dengan ukuran bervariasi antara 1 cm sampai 2 cm. Dalam bulatan-bulatan ini terdapat pori-pori yang dapat menyerap air atau nutrisi sehingga dapat menjaga ketersediaan nutrisi. Nah, seperti ini penggunanya. Kemudian yang keempat, sekam bakar. Selanjutnya spoon. Ya, sifat atau karakteristik dari spoon adalah menyerap air, porus dan sangat ringan. Penggunaan media spoon ini adalah untuk menjepit tanaman agar tanaman bisa berdiri dengan kokoh. Kemudian kita juga bisa menggunakan kerikil atau pasir atau pecahan genteng dan batu bata atau yang lainnya. Nah, demikian media yang bisa digunakan dalam hidroponik ini. Nah, kemudian tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan sistem hidroponik ini? Pertama, tanaman sayuran daun. Misalnya kangkung, selada, sawi, bayam, kemudian pakcoy, pagoda, ada tanaman namanya pagoda dan lainnya. Kemudian tanaman sayuran buah, seperti cabai, paprika, tomat, dan yang lainnya. Kemudian juga bisa juga tanaman buah seperti melon, semangka, mentimun, dan tanaman hias, misalnya glonema, anthurium, mawar, dan lain-lain. Ya. Prinsipnya, tanaman yang bisa ditanam dengan sistem hidroponik adalah tanaman yang berakar serabut. Ada berapa macam sistem hidroponik? Secara garis besar kita bagi dua. Pertama, sistem air statis atau diam. Ada dua sistem statis. Yang pertama weak system atau sistem sumbu. Yang kedua deep water culture atau sistem rakit apung. Kemudian ada juga sistem air mengalir. Nah, untuk mengalirkan air ini diperlukan pompa. Ada beberapa sistem diantaranya deep flow teknik, kemudian ebb and flow atau sistem pasang surut, drip irrigation atau sistem tetes, nutrient film teknik, dan aeroponik. Dari ketujuh sistem ini mungkin saya akan berikan contoh dua saja. Dua yang mudah kita praktekkan di rumah dan juga biayanya murah. Yang pertama weak system atau sistem sumbu. Sistem ini adalah sistem yang paling sederhana, di mana tanaman mendapat suplai nutrisi atau hara melalui air yang diserap oleh sumbu yang dipasang pada pot. Fungsi sumbu adalah untuk menghubungkan air yang ditampung pada wadah nutrisi dengan akar tanaman yang ditanam pada pot. Dan proses penyerapan nutrisi ini terjadi karena adanya gaya kapilaritas. Nah, kelebihan dari sistem ini yaitu praktis dan murah. Kemudian tanaman mendapatkan suplai air, nutrisi, dan oksigen secara kontinu dan tidak memerlukan listrik. Namun kekurangannya adalah
air cenderung boros karena yang terserap sumbu tidak balik lagi ke tandon atau wadah. Untuk lebih jelasnya, bagaimana pembuatan hidroponik sistem WIC ini, saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama penyemaian, kemudian pindah tanam, pemeliharaan, dan panen. Nah, untuk penyemaian, ini bisa kita menggunakan rock wool, arang sekam, kokopit, tanah atau kompos, dan lainnya. Nah, untuk penyemaian menggunakan rock wool, tadi sudah saya jelaskan, rock wool itu seperti busa ya bentuknya. Rock wool kita potong-potong menjadi bentuk dadu ukuran 2,5 ke 2,5. Ini seperti ini bentuknya, kotak. Kemudian rock wool yang sudah dipotong-potong ini kita lubangi menggunakan tusuk gigi atau misalnya biting gitu. Sedalam kira-kira 2 cm atau 1 cm. Kita tusuk, lubangi, kemudian kita masukkan benihnya. Di semua sayuran itu ada benihnya. Benihnya kecil-kecil, jadi kita harus hati-hati sekali masukkannya. Masukkan satu persatu, kemudian simpan di dalam baki. Ini kebetulan ini namanya tray, tapi tidak harus seperti ini. Saya juga baki biasa, kemudian dibasahi. Rock wool-nya dibasahi, kemudian ditutup dengan kantong keresek hitam dan simpan di tempat yang gelap. Ya. Kebetulan saya menyimpannya di bawah buffet. Ya. Maka ketika ada teman saya yang ingin mencoba hidroponik, melihat apa yang saya lakukan, katanya yang paling mahal itu adalah membeli buffetnya. Padahal tidak perlu beli buffet lah. Kemudian kita tunggu 1 atau 2 hari. Setelah 2 hari biasanya si benih ini, si biji akan sprout, pecah. Pecah, kemudian muncul tunas. Ketika mulai muncul tunas atau pecah, kita keluarkan keluar rumah, kenalkan dengan sinar matahari di matahari pagi, misalnya dari jam 7 sampai jam 8. Nah, kemudian bertahap sampai kemudian dijemur, disimpan di tempat panas. Setelah memiliki daun 4, nanti ini bisa dipindah. Itu cara menyemai benih menggunakan rock wool. Atau bisa juga menggunakan sekam. Kita tinggal disebar, ya, disimpan di arang sekam, kemudian disirami. Setelah mulai tumbuh sama, nanti disimpan di tempat panas. Selanjutnya tahap yang kedua, pindah tanam. Nah, untuk pindah tanam ini, untuk sistem WIC kita siapkan bahan-bahannya botolnya ukuran 1,5 liter, mereknya apa saja bebas. Kemudian gunting atau cutter untuk memotong dan sumbu atau flanel. Ini kain flanel yang dipotong-potong. Lebarnya kurang lebih misalnya 3 cm, panjangnya 10 atau 15 cm. Kemudian botol ini kita potong bagian atasnya, kemudian buka tutupnya dan gunting bagian atas botol sehingga kita memiliki 2 bagian botol. Bagian atas botol dibalik menyerupai corong dan diletakkan di bagian botol lainnya. Ya, seperti terlihat di gambar seperti ini.
Kemudian botol yang sudah dipotong beri lubang dan selipkan kain flanel ke lubang tersebut dan biarkan ia menjuntai ke bawah. Kain flanel berperan sebagai perantara untuk mengalirkan air ke media tanam sebelum akar muncul. Kemudian buat beberapa lubang pada bahu bagian atas botol. Ya, seperti ini gambarnya. Jadi ini untuk membantu mengalirkan air dari bawah ke rock wool sebelum akar tanaman itu tumbuh. Kemudian masukkan air nutrisi ke dalam botol. Jadi air yang dimasukkan adalah air yang berisi nutrisi. Nanti kita akan bahas secara khusus apa itu air nutrisi. Dan langkah yang kelima, masukkan media tanam hidroponik dan biji tanaman yang sudah tumbuh daun ini ya ke dalam media tadi yang sudah kita buat. Bentuknya seperti ini. Dan setelah ini kita tinggal tunggu. Tinggal kita lihat, perhatikan, dan secara rutin ganti airnya. Iya. Bertanam hidroponik memang tidak memerlukan perawatan terlalu banyak, namun kita harus sering mengecek tanaman, khususnya air nutrisinya. Apabila air sudah sedikit, segera tambahkan dengan yang baru. Gantilah air nutrisi bila sudah berlumut dan kotor. Nah, untuk menghindari lumut, ada baiknya botol yang kita gunakan untuk sistem wick ini kita cat dengan warna gelap. Ya, biasanya botol yang dicat itu tidak bisa tertembus sinar matahari dan tidak mengundang lumut tumbuh di dalamnya. Secara lengkap seperti ini langkah-langkahnya. Ya. Kemudian inilah contoh dari beberapa hidroponik sistem wick yang pernah saya coba buat. Pada tahap awal saya juga membuat seperti ini. Ini contohnya, ada yang dengan botol. Botolnya ada yang berdiri, ada juga yang dilubangi pinggirnya. Kemudian ya. Ini contoh yang lainnya. Bisa juga dengan toples dilubangi. Atasnya, kalau ini menggunakan net pot namanya yang sebelah kiri atas. Tapi bisa juga kita pakai air botol mineral, maaf bukan botol, gelas lah, air mineral gelas, bekas air mineral gelas. Kemudian yang bawah ini sistem wick yang menggunakan baskom. Nah, seperti ini atasnya tutup dengan bisa dengan styrofoam atau yang lainnya kita lubangi. Nah, kemudian kita tinggal menunggu panen dan ini contoh dari hidroponik sistem wick. Ini panennya bisa seperti ini. Ini kurang lebih usia lebih dari 6 minggu kalau ini sepertinya. Kemudian tadi bahwa hidroponik dalam setiap sistem itu membutuhkan nutrisinya dilarutkan di dalam air. Nah, pupuk atau nutrisi hidroponik ini merupakan ramuan pupuk yang berupa mineral atau garam-garaman yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau hara bagi tanaman. Ramuan ini terbagi dua, yaitu ramuan A, namanya A biasanya, yang terdiri dari kalsium nitrat, kalium nitrat, dan Fe yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hara makro bagi tanaman. Kemudian ramuan B terdiri dari kalium dihidrofosfat, amonium sulfat, kalium sulfat,
magnesium sulfat, kupri sulfat, zinc sulfat, asam borat, mangan sulfat, dan amonium heptamolibdat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hara mikro bagi tanaman. Oke, kita tidak perlu menghafalkan lah isi ramuan ini. Pokoknya ramuannya itu sudah dikemas dalam sebuah pupuk, namanya pupuk AB Mix. Ya, pupuk AB Mix. Ini kita bisa pesan lewat online. Ada sebuah pupuk namanya AB Mix. Biasanya dalam satu kemasan ada dua paket, dua bungkus, bertuliskan A dan bertuliskan B. Nah, nanti masing-masing dari nutrisi A dan B ini dilarutkan dalam sejumlah air, ada takarannya nanti. Nanti setelah dilarutkan, dicampurkan. Pencampurannya seperti ini. Diulangi tadi, AB Mix ini dilarutkan di masing-masing ember. Jadikan 2 ember atau 2 botol. Kemudian ketika kita mau membuat nutrisi untuk tanaman hidroponik, ini takarannya seperti ini. Ambil 5 ml dari tiap larutan A dan B dan siapkan air bersih 1 liter. Di 1 liter ini diisi dengan 5 ml A dan 5 ml B. Jadi kalau 10 liter berarti 50 ml A dan B dan seterusnya. Selanjutnya, sistem hidroponik yang kedua yaitu sistem Deep Flow Technique atau DFT. DFT ini merupakan sistem hidroponik yang menggunakan genangan pada instalasi dan menggunakan sirkulasi dengan aliran pelan. Sistem ini menggunakan listrik sebagai penggerak pompa agar dapat dengan mudah mensirkulasi nutrisi ke seluruh akar tanaman. Seperti ini gambarannya. Jadi air di tandon ini dialirkan, disedot oleh pompa ke atas ke dalam aliran, ke dalam talang misalnya. Kemudian airnya menggenangi akar tanaman, kemudian mengalir dan kembali lagi ke ember. Ini contohnya. Contoh yang pernah saya buat yang sederhana seperti ini. Air mengalir ke atas, kemudian melewati paralon dan kembali lagi ke ember yang berisi nutrisi. Dan ini contoh yang ada di samping rumah saya. Ya. Ini semuanya. Yang paling atas dan yang kiri ini adalah DFT yang menggunakan pompa, sementara yang kanan bawah ini sistem WIC. Kemudian untuk membuat hidroponik sistem DFT ini dibutuhkan pipa PVC, pompa akuarium, dan ember atau wadah air. Dan ada kelebihan dari sistem ini dibandingkan sistem WIC. Yang pertama, pertumbuhan lebih optimal karena unsur hara nutrisi lebih tercukupi. Memiliki umur panen yang lebih cepat. Hasil panen tanaman dapat lebih seragam. Perawatan dan pemeliharaan lebih mudah. Dan saat listrik padam, tanaman masih dalam kondisi aman karena ada genangan air. Namun, sistem DFT juga ada kekurangan. Di antaranya tanaman dapat kekurangan oksigen yang terlarut sehingga membuat pertumbuhan tanaman terganggu. Risiko busuk pada akar tanaman karena jumlah air terlalu banyak. Kemudian dapat terjadi endapan pada pipa yang menyebabkan banyak masalah yang timbul. Lebih banyak memerlukan nutrisi,
dan tanaman terkena virus jamur, hama, dan penyakit akan tersebar dengan cepat. Ya, ini contoh hidroponik, bermacam-macam hidroponik. Sampai saat ini saya masih sebagai pehobi, belum komersial, tetapi melihat peluangnya cukup terbuka ya, untuk ya menggeluti hidroponik ini, karena setiap hari orang akan selalu butuh sayuran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang hidroponik ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu terprovokasi oleh saya dan mengisi stay at home ini dengan hal positif, salah satunya berhidroponik. Dan tentu kalau kita geluti dengan serius, siapa tahu bisa menambah penghasilan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami kembalikan kepada moderator. Mangga, Raya. Pak Yaya, mangga. Terima kasih. Demikian tadi Bapak dan Ibu paparan tentang bercocok tanam sistem hidroponik yang sudah disampaikan oleh penyaji dengan cukup jelas. Tapi barangkali ada yang masih belum jelas, maka nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh penyaji itu bisa dipahami dengan baik, tapi tidak menutup kemungkinan para peserta bahkan PJ serta instruktur juga memberikan masukan. Kami tunggu masukannya. Untuk itu, mari kita buka sesi pertanyaan. Kepada yang akan bertanya atau mungkin kurang jelas, dipersilakan untuk mengacungkan tangan atau chat, kalau boleh. Nanti dibacakan oleh kamu. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada Bapak Alam yang setia memantau kita, Pak Firman Fajar, Pak Maya Kusmayadi, Bu Naning Marliani, Ibu Ratna Yuniar, Ibu Ririn yang setia memberikan arahan, dan Pak Usep Wahyudi. Dipersilakan bagi yang ingin menyampaikan. Oh, ini ada yang masuk, Ibu Elma Larina Yuliana. Selamat datang Ibu, silakan masuk barangkali mau bertanya. Selamat datang.
Barangkali dari peserta belum ada, mungkin dari PJ atau instruktur, Pak Alam dan Ibu Ririn, dipersilakan untuk memberikan masukan atau ada yang kalau Halo. analisa usaha taninya itu bagaimana Pak? Dari siapa ya itu? Pak Usep menanyakan kalau analisa usaha taninya bagaimana? Ya, Pak Penyaji, ada pertanyaan dari Pak Usep. Ya. Bagaimana penghitungan analisa usahanya? Atau di situ mungkin lebih mengarah kepada pembiayaan, cost produksi serta break even point atau BEP-nya bagaimana, berapa bisa dicapai, setelah berapa lama atau jika kita membuat berapa lubang akan tercapai kembali modal atau break even point atau titik pulang pokok gitu kalau istilah perhitungan produksinya. Barangkali Pak Maman. Oke, terima kasih. Sebetulnya sekali lagi saya katakan, saya ini baru tahap hobi ya. Akan tapi dari apa yang sudah saya lakukan, ini saya bisa memberikan sedikit gambaran. Kebetulan saya mempunyai instalasi itu kurang lebih ada 600 lebih lubang. Nah, biaya yang saya keluarkan ini globalnya saja karena ini bertahap dan saya rinciannya tidak saya catat, tetapi untuk hidroponik DFT biaya awal memang cukup besar. Bagi biaya awal itu cukup besar. Untuk instalasi sebanyak 600 lubang ini biayanya untuk paralon dan sebagainya itu kurang lebih 3 juta, Pak. Kurang lebih 3 juta. Ini modal awal, kurang lebih 3 juta. Kemudian di tahap awal untuk membeli nutrisi 1 kali panen itu harga nutrisi 1 paket seharga 100.000. Kemudian rockwoolnya untuk 600 lubang itu 60.000 dan benihnya itu satu paket ya, 1 bungkus itu berisi 1.500 biji, itu harganya 15.000 dan plus net pot ini yang potnya yang berwarna hitam itu 1 net pot harganya 500, dikalikan 600 jadi 300.000 kan. 600 ya 600 buah kali 500 rupiah di 300.000. Di 3 juta ditambah 300.000 3.300, kemudian ditambah tadi nutrisi 100 3.400.000 tambah rockwool 60 3.460.000 dan benih 15.000 3.475. Iya. Modal awal kurang lebih demikian. Nah, dari 60 lubang, misal saya menanam pakcoy.
6 pakcoy. Kalau kita jualnya ke reseller, saya pernah menitipkannya di pasar tradisional, itu mungkin itu dihargai satu tanaman itu dihargai 1.000. Tapi kalau kita kemas, ini kadang-kadang saya menjualnya ke rekan-rekan di sekolah, tiga tanaman, 3 pakcoy dipaket dalam satu bungkus dihargai 5.000. Ya. Kita ambil misalnya anggap 1.000 lah satu pohon. Kali 600, satu kali panen itu 600.000. Dan panen kurang lebih 1 bulan atau 1 bulan setengah. Dan kalau ini dipola, misalnya dipola jadi panennya 2 minggu sekali, itu sebulan atau dua bulan itu dengan 2 kali panen, sebulan dengan 2 kali panen bisa 1 juta. Jadi mungkin dalam kalau misalnya sebulan, 2 bulan katakanlah, 2 bulan 2 juta atau 1 bulan 1 juta, mungkin dalam waktu 3 bulan juga bisa kembali. Ini sudah kembali modal. Ya, ini gambaran kasarnya, gambaran kasar seperti ini. Barangkali itu gambaran kasar kapan break even point-nya. Baiklah, terima kasih Pak Maman. Begitu Pak Usep dari Tasikmalaya, terima kasih kunjungan balasannya. Tadi saya mengunjungi teman-teman di Tasik. Pak Usep demikian. Jadi kurang lebih modalnya itu 3.475.000 untuk teknik apa namanya DFT ya, teknik DFT itu. Dan dalam 3 bulan dengan jumlah lubang atau jumlah media tanam berapa biji? 600 lebihan 600-an lah. Nah, 600 biji, 600 lubang, 3 bulan kemungkinan bisa kembali modal. 3 bulan itu berarti berapa kali panen, Pak? Maaf tadi diralat. Panen itu 1,5 bulan, ya 1,5 bulan. Jadi maaf berarti 4 bulanan lah, 4 bulan setengah. Karena panennya 6 minggu. Ya, panennya 6 minggu. Iya. 6 minggu jadi 3 kali berarti ya, 3 kali panen. Iya. 6 minggu ya. 4 bulan setengah bisa kembali modal ya. Demikian Pak Usep jawaban dari penyaji. Barangkali ada lagi yang lain. Itu ada bagi yang ini mohon para peserta untuk mengisi presensi sudah ada di chat. Ada pertanyaan dari Pak Alam Bahtiar. Itu bertanya, apakah air harus selalu mengalir atau bisa hanya mengenang? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua dari Pak Mayadi. Tadi bertanya alat cek untuk kadar NPK airnya itu apa namanya katanya? Iya. Terus mungkin pertanyaannya kadar NPK. Oke. Terima kasih Pak Alam. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 2 cara, ya, ada yang statis, ada yang mengalir. Jadi apakah airnya harus selalu mengalir? Tidak harus ya. Untuk sistem weak, airnya justru menggenang. Ya, menggenang bisa di dalam baskom atau tadi saya contohkan di botol.
Untuk sistem WIK itu menggenang. Yang mengalir adalah sistem DFT, sistem NFT dan sebagainya. Dan untuk DFT pun ini kalaupun kebetulan listrik padam kan airnya menggenang. Ya, jadi tidak apa-apa. Jadi airnya bisa mengalir atau bisa juga menggenang. Kemudian untuk Pamaya ya memang walaupun tadi ada takarannya, ya takaran untuk mengukur kadar nutrisi dalam air, tetapi ada alat yang untuk akuratnya, ada alat untuk mengecek keberadaan nutrisi atau kepekatan air dalam tandon tersebut, itu namanya TDS meter. Namanya TDS meter, ya. Ini untuk mengecek kalau nutrisinya berkurang atau kepekatannya berkurang, karena tiap sayuran itu beda-beda kepekatannya. Contoh untuk selada ini rendah, hanya 600 sampai 800 ppm, ini satuan ukurannya. Sementara untuk pakcoy dan kangkung itu 1200 sampai 1400 ppm. Nah, untuk mengetahui berapa kadarnya, kita gunakan TDS meter. Caranya ada tombol dinyalakan, kemudian ujungnya dicelupkan ke air, itu nanti akan menunjukkan angka berapa. Ya, angka berapa itu berarti kadar nutrisi dalam air tersebut. Nah, hal ini memang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas tanaman. Sebab bukan kadang-kadang ya, memang sering kalau tidak kita cek karena adanya penguapan dan juga air terserap oleh akar, maka kepekatannya akan naik. Barangkali demikian untuk Pamaya. Iya, terima kasih. Pamaya, begini ya jawabannya. Barangkali masih belum jelas atau masih kurang puas, dipersilakan untuk kembali. Dan di sini ada Pak Agus juga, terima kasih Pak Agus dari Tasik juga. Telah hadir di room kami. Ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Masih belum ada yang mengacungkan tangan? Ya, Pak. Ya, siapa? Pak Usep. Silakan mic-nya dibuka kalau memang mau bertanya. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Usep. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, wilujeng tepang, Usep, Kepikidulan. Wilujeng tepang, Bapak-bapak di Majalengka. Wilujeng tepang, Pak. Mohon sami. Tertarik pembahasan kelompok Bapak termasuk penjelasan Pak Haji Maman. Yang dipertaruhkan begini Pak, kebanyakan dalam hidroponik itu untuk sekarang Pak ya, untuk sekarang orang itu lebih cenderung pada menggunakan nutrisi-nutrisi yang dibuat oleh pabrik. Sedangkan tapi ini bukan halnya apa, saya sangat salut dengan Pak Maman, walaupun bukan ahli pertanian, tapi beliau eksis resep gitu karena pertanian. Nah ini Pak, dengan kebiasaan kita abemiknya itu dari kimia, sedangkan untuk sekarang orang-orang sudah mulai melirik dan inginnya itu adalah yang organik gitu Pak, biar aman, terbebas dari kimia. Nah, kalau sudah ada nutrisi yang
dibuat sendiri yang bersifat organik gitu Pak. Kalau memang sudah ada, ingin coba gitu, karena mungkin itu jadi salah satu solusi untuk sayuran kita, sayuran sehat gitu Pak. Itu saja Pak. Kalau memang sudah pernah bikin ataupun ada yang sudah ada, saya bisa minta informasinya biar kita kembangkan dan kita pakai untuk sayuran hidroponik yang organik gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usep. Oh, silakan. Barangkali mau langsung dijawab. Terima kasih Pak Usep. Salam kenal juga saya. Memang sebetulnya ini juga salah satu pertanyaan saya ketika saya memulai hidroponik. Karena hidroponik ini terus terang lah menggunakan pupuk kimia, ya maka saya juga pernah bertanya kepada ahlinya, apakah ini aman? Ini kan pupuknya langsung larut ke air kemudian diserap oleh tanaman. Kebetulan saya ikut di komunitas, ya pernah saya sampaikan ke yang lebih ahli, ya katanya ya aman, karena ini kan walaupun berbentuk kimia, tapi diserap oleh akar, kemudian ada proses katanya. Saya kurang paham lah. Hanya saya juga pernah mencoba browsing, ya pernah mencoba browsing. Memang ada beberapa cara, ada beberapa resep bagaimana membuat nutrisi hidroponik organik. Saya pernah coba browsing, tapi ternyata itu kebanyakan agak ribet ya. Contoh, ini ada yang menggunakan daun kering, ya kayak kompos gitu. Tetapi di sini beratnya adalah menggunakan gula merah, dan kemudian juga pakai decomposer yang memang membuatnya agak rumit untuk saya yang bukan ahlinya. Juga yang menggunakan nasi, ya sama. Saya lihat ini pembuatannya cukup rumit. Jadi sampai saat ini saya belum mencoba membuat pupuk yang organik karena saya hanya sebatas mengisi waktu luang dengan hobi ini. Saya ambil yang praktisnya saja. Pupuk tinggal pesen langsung dilarutkan. Mudah-mudahan ini motivasi bagi saya. Terima kasih Pak Usep. Mudah-mudahan nanti kita coba lagi cari informasi bagaimana membuat pupuk hidroponik yang organik tetapi yang mudah membuatnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ada Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Usep. Terima kasih pertanyaannya, dan ini memberi cakrawala gitu ya buat kita tentang bagaimana keamanan unsur-unsur mineralnya yang diperlukan oleh tumbuhan dengan sistem hidroponik. Sambil menunggu ada yang bertanya, sebagai gambaran Pak Maman dan rekan-rekan hadirin semua, saya pernah mencoba hidroponik dengan sistem Wix tadi. Ternyata keteteran Pak Maman. Iya. Dan mengisi kembali. Padahal hanya sekitar 20-an. Tidak terkontrol, kehabisan tidak terkontrol gitu kan. Kering ya. Pada layu gitu. Akhirnya
tidak dilanjutkan itu, keteteran. Kebetulan di samping rumah saya masih ada lahan ya, jadi saya tidak seriusnya ke hidroponik, masih ada lahan. Di saya malah tumbuh tanaman-tanaman sayur-sayur yang tidak pakai pupuk sama sekali. Misalkan bayam. Nah, bayam di halaman saya tumbuh dan setiap musim ada itu, tidak pernah habis. Jadi tekniknya kita biarkan beberapa pohon yang menjadi besar, gitu. Jadi berbuah bayam itu. Nanti musim kemarau dia jatuhan, udah ini. Nanti musim hujan jatuhan lagi, gitu. Tumbuhan lagi begitu. Ada juga pohon singkong, daun singkong ada, daun melinjo juga ada, alhamdulillah. Jadi tanpa dipupuk malah gitu kan. Jadi saya belum serius ke hidroponik karena memang masih ada lahan. Iya. Mudah-mudahan Pak Maman bisa mengembangkan lebih jauh lagi sesuai dengan pertanyaan konsep tadi, bisa menelaah ke arah yang lebih aman gitu ya. Barangkali satu lagi Pak. Ada satu lagi di chat pertanyaan. Terakhir dari Pak Firman Fajar. Pak Firman ya. Pakai apa untuk membasmi hama dari Pak Firman? Ya, oke, terima kasih Pak Firman. Kebetulan hama yang biasa muncul itu adalah hama yang ada di hidroponik. Iya. Terima kasih Pak Firman. Hama yang biasa muncul, yang biasa hinggap di tanaman saya itu biasanya belalang kecil atau ulat. Ulat itu karena ada kupu-kupu yang hinggap kemudian bertelur sehingga jadi ulat kemudian memakan daunnya. Karena skalanya kecil ya saya paling dipencet bae. Kalau ada simet pencet alungkeun. Kalau ada ulat juga sama ya. Nah kita kelihatan lah ada kalau di bawahnya ada bekas potongan bekas kotoran ulat, itu berarti ada hama. Mungkin hanya berapa itu. Ya pagi-pagi apalagi sekarang libur, pagi-pagi lihat-lihat tiap tanaman. Kalau ada bekas yang daunnya lubang-lubang, saya periksa ada ulatnya, langsung dipencetan baik ya. Barangkali itu. Ya. Mangga pilih ayah deh. Acan ayah, Ibu T. Hermanti, Acan. Berikutnya ini yang Pak Alam mana Pak Alam? Barangkali Pak Alam mau menyampaikan Itu Pak Usep Pak. Itu Pak Usep. Atau sarannya Pak Alam dengan Bu Ririn. Ya, dari saya sedikit saja sungguh materi yang luar biasa dan betul-betul memang pemain di bidang hidroponik gitu. Kalau saya hanya sekilas saja pernah di sekolah juga ada hidroponik begitu, tapi tidak sampai ke banyak lubangnya seperti yang Pak Maman lakukan gitu. Kebetulan sekolah dapat bantuan untuk eskul ya, saya gunakan untuk hidroponik. Tapi itu hanya jalan 1 tahun kesininya. Yang susah itu di pembibitan. Kalau sudah panen itu seneng gitu. Tapi kalau pas ngabibit lagi itu yang malasnya itu pembibitan begitu ya. Kalau sudah panen mah senang begitu. Itu luar biasa materinya.
senang memanen tapi malas untuk menanam. Jika sekarang tidak jalan lagi. Alatnya ngajugruk begitu ya. Apalagi ya bukan ahlinya juga ya betul butuh air tadi kan saya tanyakan itu karena memang ada yang bukan gitu, ada yang menggenang saja mah gitu ya, tidak perlu DNT kan yang mengalir begitu ya pakai sirkulasi begitu ya. Iya. Nah, itu luar biasa Pak Maman, terima kasih atas sharingnya. Sama-sama. Lanjut. Sama-sama, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Alam. Barangkali masukannya Pak Alam untuk kelompok kami. Ini luar biasa kelompok Pak Maman, Pak Agung sama Pak Yaya ini terus maju walaupun teman yang lain belum maju begitu ya. Ini mohon alhamdulillah. Mohon bantuannya juga Pak, memotivasi teman-teman yang lain di grup begitu ya, karena saya terus terang diamanahi oleh Bu Dini, bukan titipan ya, tapi memang tak khawatir kalau karena luar biasa peserta dari Majalengka. Indramayu Majalengka itu pesertanya membludak begitu ya. KCD 9 itu membludak sehingga akhirnya ada yang ini kan di grup 12 begitu ya, seperti itu. Sehingga saya membagi menjadi 3 grup begitu ya. Membagi menjadi 3 grup. Hanya memang entah kenapa begitu ya, yang banyak mundur itu teman-teman dari Majalengkanya. Kalau dari Tasiknya tidak terlalu banyak yang mundur begitu ya. Nah, kalau yang justru yang banyak mundurnya itu yang dari Majalengkanya gitu. Nah ini yang harapan saya Pak Maman, Pak Yaya, Pak Agung bisa memotivasi teman-teman yang lain yang dari Majalengka, walaupun mungkin bergabung dengan Tasik, sengaja saya kelompokkan berdasarkan daerah gitu ya, tidak kalau grup besar memang bersatu gitu ya, kota Tasik dan Majalengka. Tapi kalau di grup gitu kan ya, itu saya kelompokkan menjadi Majalengka saja begitu, supaya lebih memudahkan dalam berkomunikasi, ada keperluan dan sebagainya begitu, seperti itu. Memang kalau saya menghitung yang Majalengka ini baru Bapak saja, grup Bapak saja yang maju begitu ya. Kalau grup yang lainnya, di grup yang lain bahkan belum ada di grup di grupnya Bu Ayu, slow respon. Di grupnya Pak Sofyan juga ada Pak Yudi sama Bu Mumun dan Bu Siti Watini gitu ya. Hanya itu juga belum maju begitu kan, seperti itu. Nah ini mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi dan membantu teman-teman yang dari Majalengkanya gitu ya. Kalau saya ininya melihatnya seperti itu. Kalau misalkan ada kesulitan ataupun apa dari kami, dari struktur dari Tasik ya, kita sama lah, semuanya juga bentuk pelayanan, siap membantu begitu ya, seperti itu bila ada kesulitan. Pak Alam, Itu, maaf ya. Pak Alam, videonya, kameranya kenapa nggak diaktifkan ya? Saya sinyalnya jelek Pak, saya 2 ini pasang ininya. Saya mantau grup ini juga dengan di grupnya Bapak gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alam masukannya dan apresiasinya. Mudah-mudahan ya, walaupun banyak kendala sih secara pribadi ya, secara tugas kedinasan juga kita kan aktif terus nih walaupun libur ya. Gitu. Iya. Work from home ya, terus apalagi kami sedang mengolah nilai untuk untuk rapor
nilai ujian kemarin dan nilai rapor. Tapi ya diusahakan gitu, diusahakan kalau ada teman satu grup ini siap tempur gitu, ya kita dukung gitu, kita siap juga gitu kan, gitu. Ya memang harus selalu saling mendukung gitu kan. Gitu. Yang saya kasihan itu ada yang sudah siap 2 orang, satu lagi mandeg nggak maju. Nah itu yang kasihan juga. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak sudah selesai bisa membantu teman yang ini, yang iya. Insya Allah. Pak Alam, mau nanya nih. Iya Pak. Saya nggak ke video yang presentasi yang kemarin tuh bagaimana? Oh yang ke video Pak. Presenternya siapa Bapak? Ya, presenternya saya. Nanti kita bahas ya Pak ya. Ada 2 alternatif sih, ada 2 alternatif. Nanti kita bahas, tidak di sini Pak. Ya, nanti kita bahas. Japri saja kita selesaikan Pak. Ya, siap. Terima kasih informasinya. Barangkali Bu Ririn mau memberikan masukan. Ditunggu Bu Ririn. Ya, Assalamualaikum Pak Yaya, Pak Agung, dan Pak Maman. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih karena kelompok Pak Maman, Pak Wayaya, dan Pak Agung ini sangat aktif dan pantang mundur melakukan tugasnya. Kayak paling aktif ya di grup. Ya, tadi pemaparannya sangat bagus dan membuat saya tertarik sebenarnya pengen hidroponik juga. Ya itu berarti Ibu terprovokasi juga ya? Ya. Berhasil berarti Pak Papan memprovokasi Ibu. Lanjutkan Bu. Dan untuk yang tadi kata Pak Alam, benar ya, minta tolong juga supaya teman-teman yang lain bisa aktif juga. Mungkin banyak yang sibuk dan sebagainya, tapi tolong ayo dibantu untuk dimotivasi gitu di grup. Mungkin kita ramekan grupnya supaya yang lain ikut termotivasi mungkin gitu. Iya. Ya mungkin itu aja Pak. Lagi terima kasih karena sudah aktif dan melakukan tugas. Ya, terima kasih buat Ibu Ririn yang sudah memberikan masukannya, Pak Alam memberikan masukannya serta apresiasinya. Ya, kembali saya berusaha untuk hadir di room walaupun bukan room Majalengka, room Tasik itu atau yang lainnya. Saya berusaha hadir kalau ada waktu. Cuman tadi pagi saya tidak sempat gitu untuk masuk, baru tadi nunggu jam 2 sekian gitu kan, ternyata jam 4 mulainya ada kelompok Pak siapa tadi, Pak dari Tasik gitu. Saya berusaha untuk ikut hadir gitu ya, karena ingin tahu gitu bagaimana presentasi atau materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan di sana dan menambah wawasan juga Bu. Dan alhamdulillah saya sempatkan, walaupun barangkali mungkin ada tinggal mungkin 1/4 jam lagi, kalau sempat saya masuk lagi. Hari itu Pak Alam bilang baru nongol ya Pak, iya pendek lah gitu. Dan diusahakan seperti itu. Berikutnya masih belum ada Pak Agung, belum ada yang masuk lagi. Belum ada Pak. Ini waktunya sudah hampir sudah lebih habis. Pak.
Masih? Sudah lebih. Lebih udah habis gitu ya. Tidak apa-apa. Memang Bagaimana Pak Maman? Ada yang disampaikan lagi kesimpulan mungkin Pak Maman? Iya boleh, terima kasih. Jadi Tolong sampaikan kesimpulannya agar apa namanya menggarisbawahi agar apa namanya lebih mudah diingat gitu. Terima kasih, silakan. ya terima kasih. Hidroponik ini sebetulnya kegiatan yang menyenangkan, kemudian juga mudah. Jadi yang menjadi masalah adalah ketekunan, konsistensi. Seperti yang tadi Pak Alam sampaikan bahwa pernah mencoba di sekolah hanya jalan 1 tahun. Ya, dan memang demikian, banyak juga teman yang tertarik ya mencoba baru 1-2 kali akhirnya tidak jalan. Salah satu masalahnya betul tadi dalam pembibitan. Nah, jadi bagi yang tertarik, berminat, kemarin ada teman yang tertarik, saya buatkan instalasinya, kemudian saya pasok bibitnya yang sudah tumbuh. Yang sudah tumbuh di rockwool, jadi pasok, jadi kalau habis saya kirim, alhamdulillah berjalan. Jadi sekali lagi kunci adalah ketekunan dan konsistensi. Terima kasih, itu saja Pak Yaya. Mangga ditutup baik. Terima kasih Pak Maman kesimpulannya. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dan saya sebagai moderator ya, sangat tertarik sekali dengan apa namanya budidaya teknik hidroponik ya. Tetapi waktunya yang belum sempat ini. Berikutnya mari kita sama-sama akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada saat ini dari penyaji atau narasumber bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan. Walaupun apa namanya kita mencoba gitu ya. Mungkin lebih banyak bertanya akan lebih baik dan narasumber atau media sumber bisa lebih banyak juga, lebih banyak. Dan sebelum kita akhiri, saya sebagai moderator tentu ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat kebaikan dari pertemuan ini dan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya selamat malam. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Pak Agung. Pak Yaya, untuk pertemuan berikutnya Pak Yaya kapan? Untuk materi Pak Yaya. Kemungkinan kalau nggak malam Selasa, malam Rabu. Karena deadline itu nilai saya itu yang harus dikerjakan. Iya, siap. Pak Agung. Halo Pak Agung. Halo. Halo. Silakan, saya sudah kembalikan ke Pak Agung. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi ada kendala, laptopnya mati jadi menggunakan HP. Oh iya. Mungkin ditutup aja ya Pak. Tutup aja ya. Tutup ya. Tadi udah. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Dari kelompok 1 dicukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi di season berikutnya dengan materi yang berbeda, channel yang sama. Mungkin itu aja dari kelompok kami.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum wabarakatuh. Pak Agung, Ya. tinggal Pak Yaya, nanti ku Pak Agung disiapkan ini nanya. Ira, Pak Agung, Ira. Kos Pelangkung Pak Haji Yaya. di rumna rumno ieu nya. Rumno ieu. Linknya berbeda, Pak. Linknya tetap, tapi linknya akan berbeda. Iya, iya. Linknya nama linknya ya. Tapi nya sekalian dibuat untuk ini untuk edaran ke Pak Agung gitu. Ya. Tinggal nanti Ya. pasti dibuatkan rilis flyernya aja dari Pak Haji Yaya Pangetan. Siap. flyer dan hari Pangetan hari naon gitu. Pantun ke di pabrikan. Ya, siap. Ayo itulah ya, mundur saja saya juga. Ya mangga kadayana. Ya, mari kita mundur. Selamat malam. Ini yang masih stay nih, Pak Alam, tiga nih, Pak Alam, Bu Ai, itu. Pak Alam, terima kasih. Jangan lupa present diisi. Oh, presensinya belum, Ai.